Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Nah, Teddy. ya terima kasih loh udah mau ini latihan bersama untuk coaching ini ya. Jadi Ya, sama. jadi teman-teman semua yang nonton ini kita punya dua agenda. Pertama tentu saja di coachingnya real bersama Mbak Nisha. Yang kedua, tapi ini juga bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran ya buat yang lagi belajar coaching. Nah, kenapa saya minta Mbak Anisha? Pertama karena beliau ini belum pernah belajar coaching. Jadi biasanya kalau lihat di eh, contoh-contoh coaching demo yang ada di YouTube saya itu coachingnya atau kliennya teman-teman yang lagi ikut kelas coaching, kalau enggak yang sudah pernah jadi coach juga. Jadi nggak tahu mungkin akan ada perbedaan ya sense-nya. Nah ini justru karena Mbak Anisha belum pernah, jadi barangkali bisa teman-teman bisa lihat suasana yang berbeda gitu ya. Dan yang ketiga mungkin agenda ketiga ya karena saya belum pernah bikin demo coaching yang real menggunakan Zoom gitu. Biasanya kan langsung yang ada di YouTube sekarang kan yang ketemu langsung kemudian face to face gitu ya. Nah, begitu. Jadi Mbak Nisha thank you udah menyediakan waktunya untuk sekaligus belajar bareng. Nah, kira-kira dari sini apa nih yang mau jadi apa namanya outcome dari pertemuan kita? Aku punya outcome pengen daftar S3 nih, Coach Teddy. Pengen daftar S3, oke. Gimana Ya, tuh? Boleh ceritain dulu nggak? jadi S3-nya itu ngambilnya statistik. Pengennya tuh kan karena S1, S2 udah statistik, pengennya S3 tuh statistik juga. Ya, jadi kenapa mau ngambil doktoral? Karena pengen lebih menguasai ke riset penelitian. Karena basicku tuh riset, terus bisa diaplikasiin di sehari-hari. Nah, udah gitu gelarnya doktor, jadi tuh kan DR di depannya gitu. Karena nggak bisa kesampaian jadi dokter, jadi dokter aja. Oh, oke. Jadi ada keinginan untuk daftar S3 gitu ya. Nah, pertama karena ya mau melanjutin ya, memang background statistik mau lanjutin lagi ke sana. Gitu ya, dan punya tadi keinginan punya menggelar doktor gitu. Oke, baik. Nah, atas tujuan pengen daftar S3 itu di sesi kali ini kalau seandainya masih kita ambil mungkin sekitar 30 atau 40 menitan, kira-kira apa yang mau jadi tujuannya sesinya? Pengen bikin proposalnya. Pengen Karena bikin proposalnya. kok kayaknya berat gitu, udah mau hampir 1 bulan ini, ternyata belum dikerjain. Oke. Jadi pengen bikin proposalnya, udah sebulanan, belum dimulai, belum dikerjain. Belum. Oke, baik. Nah, bikin proposal itu kan setelah sesi ini pasti ya. Ya kan. Nah, di sesi ininya nih, nanti kalau 30 menitan, 40 menitan ini, Mbak Nisha selesai dengan sebuah manfaat tuh kira-kira pengen dapat apa gitu? Pengen dapet satu, bisa bikin desain proposalnya, mau ngerjain apa, mau ngambil permasalahannya apa, terus bisa dapet alat statistiknya pakai apa, datanya sih sebenarnya tuh mikirin datanya, kira-kira mau ngambil apa ya yang sekarang lagi dikuasain kan ada apa data tentang kehamilan, persalinan mungkin di masa pandemi, terus mungkin ada kesuksesan menyusui mungkin, atau permasalahan menyusuinya yang sering muncul itu apa, atau bisa jadi tentang menggendong, karena menggendong itu belum banyak yang ngebahas. Nah, lebih berat sebenarnya sih di menggendong, pengen kayak misalnya pengaruh orang tua ya, pengaruh orang mungkin yang belum teredukasi seperti apa, supaya ini tuh proposalnya nggak cuma buat ngajuin biar lulus aja gitu, masuk S3 atau bisa lulus S3, tapi memang bisa bermanfaat. Oke, kalau yang aku tangkap ya, ini buat nanti mau dikoreksi kalau kurang pas ya. Jadi mau nentuin kira-kira fokusnya apa gitu dalam rangka buat proposalnya gitu untuk sesi kali ini. Karena udah beberapa pilihan begitu nggak?
Iya, pengen jadi fokusnya sebenarnya jadi masih bingung milihnya itu Mm-mm. yang mana gitu. Jadi sekarang kondisinya masih bingung mau milih fokus yang mana gitu. Iya, iya. Dan apakah beberapa alternatif tadi yang mau dipilih ya, jadi di akhir sesi ini pengen milih itu gitu. Iya, Iya bukan? bingungnya sebenarnya jadinya di mana sih kalau misalnya udah dapet topiknya itu gampang gitu. Jadi kesananya itu kayaknya udah mudah kan jadi fokus. Cuma sekarang tuh masih berat. Ini kok pengen, itu kok pengen gitu. Oke. Ya tadi sih gitu. Bingungnya di situ makanya nggak dikerja-kerjain. Oke. Oke. Aku coba share ini ya pakai whiteboard ya, Manisha ya. Nah, ini kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan. Oke. Nah, kalau aku tulis tadi kan ingin bisa menentukan fokus gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Terus untuk proposal. Gitu kah? Iya, betul. Nah, saat ini tadi kalau boleh tahu pilihannya apa aja, Manisa? Pilihannya itu tentang persalinan. Persalinan. Oke. Terus menyusui. Menggendong. Oke. Udah 3. 3 ini ya? Ya. Oke. Nah, ini mau dipilih salah satu kah di sesi kali ini? Atau gimana? Ini justru yang jadi memberatkan di pikiranku. Kira-kira mau yang aku ambil itu yang mana ya? Gitu. Karena merasa semuanya penting. Oke. Dan memang apakah ini harus dipilih salah satu atau bisa ada yang dikombinasikan? Salah satu. Harus salah satu. Karena kalau misalnya diambil salah satu, jadi datanya kan bisa lebih spesifik. Gitu. Aku beratnya di situ. Jadi kalau misalnya menggendong, itu kan masih jarang yang ngebahas, artinya datanya primer, nyari sendiri. Dan itu pasti lama. Terus kalau misalnya yang persalinan dan menyusui itu udah banyak yang bahas, datanya juga bisa sekunder, bisa tinggal ambil aja. Seperti itu. Oke. Baik, jadi memang harus pilih salah satu ya? Iya. Oke. Baik, jadi aku klarifikasi ya, seandainya di akhir sesi ini Mbak Nisha bisa memutuskan gitu ya, salah satu dari 3 ini yang mau jadi fokus untuk dibuat jadi proposal, maka apakah nantinya itu bisa dianggap sesi kita tercapai gitu? Iya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang gini nih Mbak Nisha ya, untuk bisa milih salah satu dari 3 ini, ya, untuk bisa milih salah satu dari 3, sehingga nanti Mbak Nisha bisa mudah milihnya gitu ya. Apa sih sebenarnya kriteria dari proposal yang harus dibuat itu? Kriterianya kalau sebenarnya tergantung penelitinya. Kalau itu kriterianya dari aku, datanya mudah diperoleh. Oke, datanya mudah diperoleh. Oke. Terus sumbernya udah banyak yang bahas. Oke. Terus tuh berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Belum pernah ada yang, maksudnya mungkin ada yang bahas, tapi bisa lebih dispesifikan. Dan yang keempat itu kriterianya bisa dimanfaatkan sama ibu-ibu yang maksudnya yang awam gitu. Jadi bukan hanya di kalangan akademis aja, tapi untuk bermanfaat untuk banyak orang. Oke, bermanfaat untuk banyak orang gitu ya.
Iya, iya. Oke. Apa lagi? Ini sih variabelnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak itu Variabel seberapa pentingnya. kira-kira? Ya mungkin variabelnya sekitar 3 atau 4 ya. 3 atau 4 variabel. Variabel, iya. Ini udah bisa ketahuan ya pada saat bikin proposal ya? Bisa, bisa. Bisa ya, oke. Mm-mm. Ada lagi? Ya tadi datanya mudah diperoleh karena aku nggak mau pakai primer. Kalau primer itu kan kayak misalnya pengambilan data, survei, nggak mau kuesioner juga. Jadi udah ada instansi yang mengolah itu. Udah sih cukup. Berarti kalau yang tadi ya nggak mau data primer udah include di nomor 1 ya? Iya. Oke. Ada lagi nggak? 5 nih kriterianya. Data mudah diperoleh, sumbernya udah banyak yang membahas, gitu ya, berbeda dari yang lain, ya, bisa bermanfaat buat banyak orang dan variabelnya nggak banyak ya, definisinya 3 variabel. Terus ada lagi sih pakai metodenya itu yang mudah. Gimana tuh metode yang mudah tuh? Metode mudah itu pakai alat statistiknya. Jadi pengolahan datanya itu pakai metode apa. Kalau misalnya yang pengennya yang pernah yang dikuasain aja gitu. Misalnya kayak mungkin analisis regresi ya atau multivariat atau kayak desain eksperimen yang mudah-mudah aja gitu. Jadi biar nggak terlalu rumit, tapi ya masih layak gitu untuk proposal S3-nya, disertasinya. Yang nomor 6 ini juga udah bisa ketahuan pada saat bikin proposal ya? Bisa. Ya. Oke, jadi metode yang mudah tuh definisinya adalah yang dikuasai sama Indonesia gitu ya. Itu juga tetap layak untuk proposal S3. Apalagi? Terus latar belakangnya untuk misalnya kayak bab 1, latar belakangnya pengennya yang memang sekarang lagi sering dibahas. Mungkin kayak berkaitan sama pandemi. Nah, itu bisa untuk diangkat latar belakang. Jadi kalau misalnya kriteria ini udah diperoleh, latar belakangnya udah dapet, permasalahannya juga dapet, tinggal diolah sebenarnya sekitar mungkin 2 mingguan udah jadi. Oke, di latar belakangnya pun juga yang saat lagi dibahas gitu ya. Iya. Sehingga diperkirakan 2 mingguan udah jadi gitu. Oke. Ada lagi? Oke, cukup. Oke, cukup ya. Kita lihat ya, berarti ada 7 kriterianya ya. Pertama, datanya mudah diperoleh, sumber daya yang membahas sudah banyak ya, berbeda dari yang lain, bisa bermanfaat untuk banyak orang, kemudian variabelnya 3-4 variabel, metodenya yang mudah ya dalam artian sudah dikuasai gitu ya, dan latar belakangnya yang juga saat ini sedang dibahas, misalnya ya tadi hanya misalnya contohnya kondisi pandemi misalnya begitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita coba ya evaluasi ya based on kriteria ini ya. Misalnya mulai dari nomor 1 deh, soal persalinan. Nah, kalau Mbak bisa coba evaluasi, aku kasih waktu nih ya. Evaluasi ya dari tema persalinan ini kita evaluasi pakai 7 kriteria ini ya. Nah, berapa yang memenuhi kriteria untuk tema persalinan ini dari 7 ini berapa yang memenuhi? Mungkin kayaknya ketemunya di menyusui. Kalau persalinan ya, Persalinan kriterianya dulu coba paling kita banyak. lihat. Oke. Nomor 1, 2, 3, Persalinan nomor berapa itu, aja gitu yang memenuhi? Datanya kayaknya susah. Persalinan nggak bisa. Berarti ada 2, 1. Nomornya mungkin disebutin. Oh, nomornya sebutin ya?
Oke, nomor 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7. 7. Oke. Jadi ada 4 dari 7 ya. Iya. Oke. Kalau kita coba geser ya ke yang nomor 2, menyusui. Nomor berapa aja yang Menyusui nomor 1. Oke. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7. 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Sekarang yang menggendong kita lihat. 3, 3, 4, 4, 7. 7. Oke. Nah, kalau dilihat ini berarti yang memenuhi semua ada nggak ya? Yang 2 menyusui. 2, tapi nggak semua ya, nomor 6-nya kan nggak ada. Karena belum tahu metodenya Belum pakai tahu. apa. Karena belum lihat datanya. Nah, so kalau kita lihat begini, kira-kira Mbak Nisa lihat 1, 2, dan 3 ini gimana nih? Bisa ambil keputusan nggak kira-kira nih? Bisa. Kayaknya di menyusui karena perolehan datanya lebih mudah ya. Misalnya aku bisa ngambil datanya di Sentra Laktasi Indonesia, terus juga bisa diskusi sama guru aku di sana. Terus juga jurnalnya banyak banget yang bahas ya, Indonesia maupun internasional. Terus ya itu, kalau misalnya datanya udah dapet, nanti kan variabelnya nyusul sih. Kita bisa ngambil, kalau peneliti bisa ambil asumsinya, terserah ya, berarti aku netapin 3 atau 4 variabel. Nah, metodenya nanti tinggal dilihat, disesuaikan sama latar belakangnya, permasalahannya, baru bisa dianalisis. Oke, berarti nggak apa gimana dengan ada nggak memenuhinya nomor 6 ini untuk saat ini gimana dong? Nggak apa-apa, nomor 6 ya? itu nggak, dia akan ngikutin. Oke, berarti kita bisa bilang yang nomor 2 ya. Iya, nomor 2 sih. Jadinya bisa lebih cepat ngerjainnya. Oke. Ini yang kepilih ya. Oke, nah kalau kita coba nih Mbak Anissa, kita rasain ya. Kita rasain berarti Mbak Anissa tadi kan pengen nih habis sesi ini tuh ngambil keputusan gitu ya. Dari 3 yang udah sempat kepikir ya, ngambil keputusan, dan so far dievaluasi pakai kriteria yang Mbak Anissa bilang sendiri. Yang kepilih adalah yang menyusui nih so far, meskipun ada 1 yang belum tapi bisa gitu ya, karena yang lainnya memenuhi. Nah, rasanya gimana? Rasanya kayak ini ya, kayak ada secercah cahaya masuk gitu. Terus kayak di dada itu kayak apa ya, kayak menyebar. Terus aku udah kepengen kayak langsung nyari datanya, terus nanti diolah bisa ketahuan pakai metodenya apa gitu. Jadi terus udah gitu, kalau misalnya ada beberapa yang kurang, aku bisa tanya nih sama teman-teman di Instagram, mereka gimana gitu. Jadi karena ini familiar ya menyusui itu, dibanding kalau menggendong kan butuh teknik. Mungkin banyak ya, apalagi kalau pandemi kan online nggak bisa langsung ngelihat langsung. Kalau misalnya kayak persalinan itu kan banyak
asumsi, banyak inilah berkaitan sama intervensi. Nah, kalau menyusui bisa tanya langsung personal sama si ibunya gitu. Jadi bisa lebih kelihatan. Jadi aku udah kayak jalan yang belok-belok tuh udah kayak lurus gitu. Jadi kayak kerasa dan mungkin melihat juga ada jalan yang lurus gitu ya. Ini ada kemarin banyak banget bercabangnya gitu. Jadi berasa aduh lewat mana ya gitu. Pakai yang mana ya jalannya gitu. Nah ini aku ngelihat ada ekspresinya agak beda dibandingin sebelum kita mulai. Ini apa nih rasa yang lagi muncul ini? Rasa yang lagi muncul, pengen cepet ngerjain. Kayaknya aku bisa deh. Seminggu nih udah bisa ngerjain deh gitu. Udah bisa langsung bikin. Tinggal kan kalau S3 kalau proposal udah pokoknya tinggal ngelengkapi syarat-syaratnya. Kan syarat-syaratnya itu cuma tinggal ngumpulin aja. Rekomendasi dosen-dosen tuh udah bisa lah, gampang. Kalau yang lain akreditasi udah, cuman kan memang proposal dari kemarin tuh mentoknya di situ, tapi kalau sekarang udah bisa. Aku udah pengen cepet ngerjain. Alhamdulillah. Nah ini nggak kira-kira tadi yang pengen dicapai di sesi ini? Iya. Apa ya? Dapat temanya yang menyusui gitu, udah kebayang. Dari kemarin kemana aja? Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Mbak Anissa ya, habis ini dengan dapatnya perasaan tadi yang seperti ada garis lurus, ya jalan lurus, kemudian ada sececah cahaya tadi ya, dan dengan perasaan yang Mbak Anissa dapatkan ini, habis ini kira-kira apa tindakan yang mau Mbak Anissa ambil? Habis ini aku mau ngelis datanya kira-kira kalau di menyusui tadi dari latar belakangnya yang selama pandemi itu apa aja, itu aku udah punya datanya sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan udah aku kumpulin dari tahun yang kemarin. Dari Q&A itu udah dapat masalahnya, terus nanti tinggal diminta data yang berkaitan. Terus udah dapet datanya, ya aku tinggal ngelis nih, nyari metode yang tepatnya apa, baru nanti digali. Sebenarnya lebih enak butuh variabelnya berapa, nanti disesuaikan seperti itu. Aku biasanya ngerjainnya mundur dulu nih, biasanya di bab 4 dulu analisisnya dulu, terus nanti baru mundur ke bab 1 latar belakangnya disambungin, terus baru baru yang 3-nya gitu. Nanti daftar list bacaannya gitu. Jadi bisa. Jadi tuh kayak balik, kayak inget lagi. Ini kayak dapet tarikan zaman dulu waktu aku ngerjain skripsi. Jadi cuman sebulan ngerjain, udah sidang, seminar, sidang gitu, udah pokoknya lulus itu selama 1 bulan. Ini kayaknya aku bisa juga deh gitu. Ada perasaan itu ya, sepertinya kayaknya bisa juga seperti waktu ngerjain skripsi gitu ya. Skripsi sebulan itu udah bisa sidang. Nah, kalau coba nih Mbak Anissa ya, kita coba. Jadi setelah ini di momen sekarang nih ya, boleh ya. Kita coba simulasi sedikit di pikiran gitu. Jadi tadi kan Mbak Anissa sempat nyebutin ya rencananya habis ini ngapain. Mungkin ngumpulin data, ya udah sempat dilakukan sebenarnya. Kemudian mungkin dimulai dengan bab yang berapa dulu ya, mau dikerjain dulu. Kalau salah tadi ceritanya ditarik mundur ya kan. Jadi kapan nih kira-kira mau dikerjain, kemudian langkah berikutnya ya, sambil dibawa nih perasaan yang tadi ya, perasaan saat ini dirasakan ada jalan yang lurus gitu, langkah-langkahnya kelihatan, kemudian tahap demi tahap sampai kemudian selesailah si proposalnya gitu ya. Nah, coba dirasain gitu, jadi langkah-langkahnya dirasain, dibawa perasaan yang jalan lurusnya gitu, seperti ada cahayanya, kemudian dikumpulin semua yang sudah tersedia, nah, dibawa, kalau perlu diambil perasaan zaman dulu ya waktu ngerjain skripsi gitu ya, nah, terasa kemudian satu demi satu langkahnya dijalankan,
Dan akhirnya pelan-pelan ya bertahap kemudian akhirnya sampailah selesai nih proposalnya. Ya, Nah, jadi aku ambil, mm, aku kerjain, mm, ngumpulin bahan, mm, aku ambil referensinya, terus aku mm. analisis, terus diinterpretasiin, Oke. gabungin sama latar belakang, Mm, cari sumbernya, masukin buat ngelengkapin, mm, terus disesuaikan sama referensi metode-metode, semuanya mm. jadi. Jadi oke. Nah, gimana rasanya sekarang? Lega. Oke. Baik. Lega. Aku mau langsung ngerjain. Oke. Nanti malam Nanti malam, sebelum yes. tidur Mm-mm. aku mau ngelis ya yang tadi Mm-mm. datanya Mm-mm. nanti dapetin kemana. Aku biasanya main mapping, jadi aku mapping Mm. dulu, Mm-mm. terus bikin target di Mm-mm. Trello. Mm-mm. Biasanya aku deadline-in, begitu Mm-mm. misalnya besok, nanti malam ngelisnya, Mm-mm. besok itu aku mau ngerjain, minta datanya, Mm-mm. terus ngelihat nanti dapat data, berarti Mm-mm. kurang lebih mungkin ambil asumsinya 3 hari dapat data. Yes. Setelah 3 hari, aku analisis dulu data mentahnya seperti apa, terus ambil variabelnya sama sesuaiin sama metodenya. Udah. Oke. Jadinya kira-kira kapan tuh ditargetinnya? Kita mulai nanti Berarti malam. kalau misalnya, iya nanti malam, nih 1 hari, ambil data, 3 hari, diolah, analisis, ya 1 hari lah. Berarti interpretasi 2. Oke, aku ambil aja deh 14 hari 4 hari. dari nanti malam. Dari 14 nanti malam. hari. 14 hari aja. 14 hari. 14 hari aja. 14 hari dari nanti malam itu ditargetkan selesai ya. Oke. Nah, kalau dilihat nih Manisa, apa yang mungkin menghalangi ya? Ini bisa jadi nggak jalan gitu misalnya. Menghalanginya itu pengen yang berbeda sebenarnya. Gimana tuh? Pengen yang unik gitu daripada yang lain. Cuman akhirnya nyari keunikannya itu malah jadi malas ngerjainnya. Nah, gitu. Jadi yang mungkin menghalangi adalah kemungkinan kalau ada keinginan untuk nyari yang beda. Yang malah membuat akhirnya jadi nggak ngerjain gitu ya. Iya. Oke, baik. Apalagi kemungkinannya? 1 ya, jadi ada keinginan untuk cari yang beda. Ini kemungkinan penghalang. Ada lagi nggak kemungkinan penghalang? Perfeksionis. Apa tuh? Kayak gimana tuh? Jadi tuh perfeksionis itu, wah pengennya sempurna banget nih analisisnya, terus pengambilan asumsinya, terus asumsi kayak errornya, pengambilan error samplingnya. Biasanya tuh suka mentok di populasi gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya populasinya masih kurang dari target samplingnya, nanti aku minta bantuan. Mungkin ada alternatif lainnya, data pengambilannya dari misalnya Selasi nggak bisa, aku mungkin akan minta ke teman-teman di AIMI. Tapi kalau misalnya nggak bisa, aku punya alternatif ke lebih diperkecil gitu, jadi jangkauannya di Kota Serang. Jadi minta teman di Dinkes Kota Serang. Jadi itu punya alternatifnya. Jadi yang nomor 2 ya, perfeksionis itu apa namanya, cara mengatasinya tadi ya memikirkan beberapa alternatif ya. Oke. Nah, kalau yang pertama apa kira-kira tuh? Keinginan pengen beda, kalau muncul apa antisipasinya? Beda itu jadi tuh kalau misalnya yang sering dibahas misalnya masalahnya tentang misalnya kasus A gitu, terus dia pengambilan variabelnya itu, nah aku nggak mau sama gitu, jadi pengen ada yang berbedanya. Misalnya mungkin biasanya yang lebih banyak itu pakainya analisis regresi gitu. Nah aku nggak mau nih pakai analisis regresi.
berarti aku ambil pakai multivariat gitu. Mm-mm. Atau misalnya metode yang lain nih yang lebih memungkinkan, yang masih belum banyak dibahas, tapi itu ternyata lebih mudah. Cuman kalau misalnya kayak gitu tuh, itu keunikan menurut aku, tapi aku harus berarti spare waktu untuk belajar, untuk mempelajari metode yang baru ini. Oke, jadi buat yang poin pertama, kalau ada keinginan yang berbeda, gitu ya. Jadi cara mengatasinya adalah spare waktu buat mempelajari metode yang berbeda itu, gitu ya. Iya. Jadi ada dua kemungkinan penghalang dan dua rencana solusi ya. Oke, ada lagi nggak kemungkinannya, Mbak? Ada lagi, misalnya kalau ada jadwal yang mendadak. Itu biasanya datang dari keluarga ya. Kadang misalnya mendadak waktunya nulis, tiba-tiba ngapain gitu. Nah itu berarti kalau misalnya aku ada yang kegiatan mendadak itu di siang hari, berarti harus ganti nih malam harinya. Setidaknya 1 hari nulis untuk penelitian ini tuh minimal 1 hari sekali nulis lah, paling lama misalnya 30 menit sampai 1 jam. Harus disediakan waktunya. Mau di mana aja deh, mau di perjalanan atau mau di rumah juga tetap harus nulis. Gitu. Oke. Jadi penghalang kemungkinan ketiga adalah ada kegiatan atau acara mendadak. Jadi antisipasinya adalah jadi memastikan di setiap hari itu spend waktu 30 menit sampai 1 jam untuk nulis. Jadi kalaupun ada penghalang maka dicari jadwalnya di hari itu gitu yang bisa memungkinkan nulis ya. Meskipun di perjalanan gitu ya. Iya, benar. Oke. Ada lagi nggak kemungkinannya? Kemungkinannya lagi nggak ada internet. Nah, oke. Biasanya kan sekarang kalau ngambil sumber referensi kan dari internet ya, googling lah minimal gitu untuk membaca jurnal. Kalau nggak ada internet, misalnya kayak wifi-nya mati, gangguan, pakai data. Tapi kalau misalnya datanya nggak kuat, ya berarti memang waktunya aku istirahat dulu ya, istirahat sambil mungkin sambil membaca tulisan sebelumnya dikoreksi, tapi nggak diediting dulu supaya kepalanya lebih clear aja, nggak ruwet. Kira-kira apalagi ya yang dibutuhkan. Nah itu berarti aku bisa mapping ulang supaya ketika nyala internet, ya aku masih udah bisa ngejar lagi dan itu waktunya bisa lebih cepat. Oke. Jadi kemungkinan yang keempat ya itu adalah nggak ada internet, gitu. Nah sehingga antisipasinya ya adalah ya udah berarti nggak usah browsing dulu di momen itu, baca lagi tulisan yang ada gitu ya, biar clear nanti sehingga pas udah ada internet justru bisa ketemu lagi hal-hal lain untuk yang bisa dieksplor gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak kemungkinannya? Nggak ada, itu aja sih. Oke. Kalau gitu kita coba summary ya, Manisa ya. Jadi di momen hari ini, coba Manisa pikirin nih perjalanan 14 hari ke depan. Di ujung ada hari ke-14 ya proposalnya ditargetkan jadi. Mulai nanti malam itu Mbak Anissa menjalankan tuh rencananya, bikin planningnya, Trello, yang kumpulin datanya, mulai nulis tiap hari, gitu kan, sehari, 2 hari, gitu, 3 hari. Nah mungkin kemungkinan ada beberapa hambatan tuh. Apakah karena misalnya menemukan hambatan waktu pengen cari yang beda gitu ya. Oke, berarti Mbak Anissa pikirin juga tuh berarti saya akan jalanin rencana antisipasinya, yaitu dipelajarin aja yang bedanya apa metode analisanya. Kemudian yang kedua tadi misalnya pengen sempurna gitu ya, perfeksionis gitu. Nah itu tadi rencananya adalah cari data
Oh ya, beberapa alternatif ya. alternatif. Beberapa alternatif mungkin kontak teman gitu ya. Sehingga ini bisa lebih sempurna. Yang ketiga adalah ada acara yang dadakan. Nggak tahu nih. Iya. Nah, dadakan ya udah yang penting 1 hari 30 menit sampai 1 jam tetap menulis. Even kalau di perjalanan berarti nggak tahu apakah Mbak Nisa akan bawa laptop di perjalanan misalnya begitu. Nah, coba silakan dipikirin, dibayangin. Kemudian juga pun ketika tiba-tiba nggak ada internet, udah berarti tidak browsing, tapi membaca tulisan yang udah ada, kemudian dikelirin ya pikirannya sehingga pada saat ada internet lagi bisa melanjutkan ya eksplorasinya. Terus begitu sampai di hari ke-14 capai gitu ya. Coba diulang-ulang nih ya, diulang-ulang ya, dirasain betul-betul rencananya ini. Sampai 14 hari ke depan ya. Yes. Kalau ada penghalang, merasa pengen unik, beda, ya. Lihat lagi. Kalau misalnya ada pengen ngerasain perfeksionis, cari lagi alternatif yang lain, ternyata masih ada data-datanya yang lainnya. Ya. Kalau ada waktu mendadak, urusan mendadak, masih bisa dikerjain yang lain. Waktu itu 24 jam masih bisa, kalau nggak bisa siang masih bisa. Oke. Halo Mbak Nisa, sorry agak putus di saya. Hari ke depan bisa selesai. Oke. Gimana rasanya? Rasanya tuh di kepala tuh udah kelihatan mapping. Udah kelihatan urutannya, mau ngerjain yang mana dulu, sama alternatifnya. Semuanya udah ada, semuanya udah, dan udah kebayang juga ngerjainnya di mana, terus sama siapa aja di situ. Terus juga suasananya juga udah dibuat nyaman ya. Kalau misalnya nggak di rumah, kalau lagi di perjalanan ya udah kebayang ini di sini. Kalau memang ada penghalang, semuanya udah ada alternatifnya. Gimana rasanya sekarang? Yes gitu. Seneng banget ya, seneng banget. Udah lebih ringan ya, di pundaknya itu lebih ringan. Terus udah kebayang, udah karena kok kayaknya mulus gitu jalannya, tadi lurus gitu. Lurus dan mulus gitu. Nah, sekarang gini Mbak Nisa ya, kalau ditanya lebih dalam lagi nih, apa kira-kira pemikiran yang perlu dipasang ya di pikiran ini supaya semua rencana ini bisa berjalan dengan baik? Apa yang harus ada di pikiran Mbak? Semuanya itu akan mudah kalau dilakuin. Jadi mulai aja dulu. Oke, semua akan mudah kalau dilakukan. Mulai aja dulu. Oke. Ya. Terus Mbak Anissa bisa mikir begini nih ya, selama 14 hari ke depan paling tidak ya, itu harus melihat diri sebagai orang yang kayak gimana nih? Harus melihat diri sebagai Anisha Cahyamelati yang mahasiswa yang waktu S1, S2 itu selalu semangat, pas tugas akhir ngerjain gitu. Pas waktu S1 masih gadis ya, ternyata lebih semangat pas
tesis S2 udah punya bayi sambil Mm-mm. bawa bayi sambil gendong bayi ternyata masih bisa gitu ngerjain juga. Hmm. Dan itu juga sama kecepatannya, metodenya juga sama. Berarti Mm-mm. sekarang juga aku harus bisa ngelihat Mm-mm. Anisha Cahyamelati yang kayak gitu, Ah, yang energik, yang mm-mm. kalau ada yang sulit langsung nyari lagi. Kalau ternyata memang mentok ya udah, berarti ambil alternatif yang lainnya gitu. Nggak usah dipikirin lebih lanjut, santai aja. Hmm. Pokoknya lakuin aja, catat Oke, aja, semuanya cantumin aja. Nanti juga bisa oke, kelihatan kok. oke. Jadi melihat diri, jadi mengambil cara melihat diri sebagaimana pernah dialami ya. Jadi satu masih Iya, gadis, S2 udah punya anak, toh sama aja ya semangatnya sama diambil. sama aja. Dirasain. Nah, kalau gitu ya, Anissa ya, ini bisa melihat diri kayak gini ya, bisa berpikir untuk mulai aja dulu, bisa menjalani semua ini. Itu selama 14 hari ke depan. Ini sebenarnya kalau ditanya ke dalam diri. Ini niat tertingginya apa? Niat tertingginya itu mumpung masih diberi rezeki, Hmm, diberi kesempatan, dikasih hmm, izin sama keluarga, jadi ya udah kenapa nggak diambil aja gitu. Mumpung apa ya masih bisa sehat ya, sehat hmm, 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 ngejalanin hmm, semuanya, masih masih di masa online semuanya, jadinya hmm, tuh nggak harus pulang pergi, hmm. tapi bisa semuanya online gitu. Kenapa nggak ambil aja? Oh, oke. Mm-mm. Jadi Mm-mm. masih diberi rezeki, masih diberi kemampuan, masih memungkinkan segala halnya gitu ya. Jadi bagusnya sih dimanfaatkan aja ya semuanya gitu ya. Iya. Oke. Apalagi, Mbak? Ngerjain ini S3 gitu. Lebih jauh lagi bahkan ya. Sampai selesai nanti. Mm-mm. Apa niat tertingginya? Uh, Tertingginya juga ya sebenarnya ini ngasih contoh aja, teladan Heeh. buat anak gitu, buat orang-orang terdekat, bahwasanya mau sampai kapanpun itu ya belajar nggak ada batasannya gitu. Kejarlah Hmm. sampai ya kalau misalnya bisa S1, S2, S3, walaupun misalnya nggak mengejar untuk di akademis ya, Heeh. misalnya di universitas gitu, ya nggak apa-apa, bahwasanya itu juga masih bermanfaat buat kita gitu. Jadi bukan Oke. bukan untuk jadi seseorang misalnya guru besar dan lain-lain Heeh. nggak ke situ, tapi lebih ke pengen pengen lebih bermanfaat aja Heeh. ilmunya, dan itu tuh riset, kepengen banget untuk mendalami riset secara keseluruhan gitu Heeh. kan. Ini tinggal satu level lagi nih S3, aku pengen ya bisa lebih ahli di riset penelitian Hmm. gitu. Pengen bisa lebih ahli, pengen bisa ngasih contoh keteladanan juga bagi orang sekitar gitu ya, nggak ada batasannya. Meskipun nggak mengejar apa karir akademik ya, tapi belajar itu nggak ada Ya, batasannya gitu ya. ya, ya. Nah, oke. Kalau gitu coba nih Marisa ya, dikumpulin semua nih ya tadi, seluruh niat ini tadi ya, yang barusan kita pikirin. Niat untuk belajar, niat untuk kasih teladan, niat untuk memanfaatkan waktu kesempatan yang ada, izin dari keluarga yang ada dirasain, niat ingin menjadi ahli, kemudian diresapi gitu ya, lalu dirasain nih ya identitas diri, cara mandang diri, terus sebagai Anissa Cahyamelati yang semangat, yang energik ya, baik dari zaman masih gadis maupun sudah punya anak, apalagi sekarang gitu dirasain. Kemudian berpikir bahwa dimulai dulu aja gitu ya. Semua itu bisa kalau dilakukan. Nah, kemudian seluruh pikiran perasaan ini diresapi, dihayati, dan kemudian disambungin ya ke rencana tindakan yang udah dibuat. Ya, mulai malam ini ya, nulis, mengumpulkan data, dan seterusnya. Setiap hari 30 menit sampai 1 jam. Kalaupun ada kendala, alternatif solusinya dijalankan. Ada 4 kemungkinan kendala dijalankan. Sampai terus tercapai di hari ke-14 dan seterusnya. Gimana rasanya? Rasanya aku bahagia gitu.
bahagia ya Allah, udah bayangin, udah Ah, udah udah gemes udah ya. gemas. Oke, baik. Kalau gitu ya, habis sesi ini nanti, ya, setelah kita selesai gitu ya. Nanti dari mana kita tahu ini berjalan beneran? Ini udah berjalan beneran itu bisa diukur dari Trello yang udah banyak centangnya. Oke, Trello-nya banyak centangnya ya. Ya, Hmm. terus yang kedua udah ada hasil analisisnya dari software. Oke, silang Terus software. yang ketiga itu udah jadi susunan draft proposalnya. Dan yang keempat itu dikirimin ke calon dosen pembimbingnya. Oke, baik. Jadi Trello-nya udah dicentang, analisis datanya ada, nanti apa namanya draftnya selesai dan dikirim ke calon dosen. Ya. Oke, sip. Kalau gitu nanti ditunggu kabarnya, saya. Moga-moga lancar, sehat semuanya, gitu ya. Amin. Nah, tapi pun ya seandainya di kenyataan di jalan sebenarnya mungkin ada hambatan segala macamnya, kita tahu gimana kita mesti mengatasinya, gitu ya. Nah, baik. Sampai sini kira-kira Mbak Nisa apa pembelajaran yang didapat dari obrolan kita ini tadi? Pembelajaran yang dapat ternyata seruat-ruatnya itu masih bisa diuraikan. Oke. Seruat-ruatnya masih bisa diuraikan. Yes. Dan menguraikannya itu ternyata bisa kita mengambil state-nya ya, state-nya. Ternyata aku ngambil state-nya di masa lalu. Terus ngerasain ya rasanya gitu, membawa nanti udah ngebayangin kalau misalnya aku udah berhasil, itu kayak gini nih rasanya gitu. Dan itu kayaknya udah terbawa dari sekarang buat nanti ke sana gitu. Oke. Jadi apa namanya seruat-ruatnya selalu bisa diurai. Kemudian ternyata kita punya sumber state, sumber perasaan, sumber energi lah ya. Di masa lalu ternyata udah ada, pas dipikirin dan itu udah bisa dibawa bahkan untuk memikirkan sampai ke ujungnya. Oke, begitu? Iya. Apakah kita udah mencapai tujuan yang diharapkan ini? Sudah, saya ketemu sama topiknya yang ternyata yang paling memenuhi kriteria itu ketemu, alternatifnya udah dapet, kalau ada kesulitan yang memang suka bikin ruwet, ternyata bisa ya. Terus ya gitu aja sebenarnya ya gitu. Kok bisa ya? Alhamdulillah ya bisa. Alhamdulillah ya Allah, makasih Coach Teddy. Sama-sama, Vanessa. Oke. Nah, ini mungkin kita pause sebentar ya teman-teman semua. Tadi itu sesi yang alhamdulillah udah berjalan dan saya merasa mendapatkan sebuah pembelajaran insight. Nanti kita tunggu ya hasilnya setelah ini. Ya, gimana perjalanannya. Tentu sesi coaching tidak singkat satu sesi lalu selesai semuanya, ya tetap harus dijalankan habis ini. Tapi moga-moga sesi tadi membuka jalan buat Mbak Nisa menemukan semangatnya ya, pemikirannya, idenya, dan sumber dayanya untuk bisa menjalankan dengan lebih baik. Jadi silahkan dinikmati sesi ini, kalau mau diulang-ulang monggo, dibuat jadi bahan pembelajaran gitu ya. Tidak usah fokus di kasusnya, tetapi fokus aja di bagaimana proses ini berjalan. Gitu. Oke, kita tutup sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.